Ini terbentuk akibat erupsi Sinabung, di mana pada waktu itu jemaah kita ada yang mengungsi. Setelah kembali ke desa masing-masing, jemaah kita kurang untuk melaksanakan sholat Jumat di beberapa sebagian desa. Jadi kami musyawarah setelah bulan 9 2015, kita hidupkan kembali desa-desa yang kurang untuk melaksanakan Jumat. Alasannya karena khatib Jumatnya tidak ada. Akhirnya waktu itu kami mengambil keputusan, beberapa ustadz, yaitu ada berjumlah 12 ustadz, kami musyawarah, kami bentuklah IDAS ini sekaligus mengisi khatib Jumat yang beberapa desa waktu itu. Jadi setelah terbentuk, berjalan lancar, kami musyawarah lagi untuk mengisi rohani jemaah kita yang berada di sekitar Gunung Sinabung, yaitu kami IDAS mengisi kepada kaum ibu kita dalam pengajiannya setiap hari Jumat. Jadi di situ berperan aktif IDAS ini, yaitu para dai kita bergerak ke desa-desa. Itu ada pengajiannya 14 pengajian. Ini kami IDAS, ada 3 desa untuk anak-anak kita bina, yaitu pengajian anak-anak. Seperti contohnya di rumah kita ini, itu ada anak-anak IDAS kita lebih kurang 20 orang anak-anak, mulai dari TK sampai SMP. Jadi itu kami bagi waktunya dalam seminggu 4 kali pengajian. Mengajari Iqra yang Al-Quran, sekaligus memberikan tausiah untuk membimbing akhlak anak-anak kita supaya dia berakhlak yang islami gitu. IDAS, atau yang lebih dikenal dengan Ikatan Dakwah Al-Kahfi Sinabung, telah rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk berdakwah bagi umat muslim yang ada di desa Tiga Derket, Kabupaten Karo. Mereka kerap memberikan laporan-laporan tentang kegiatan dan kesiapan mereka untuk selalu melakukan tujuan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kali ini, mereka melakukan kegiatan rapat para pengurus guna membagi tugas di bulan Ramadan. Dengan raut muka yang serius, mereka memberikan pendapat untuk ikut berpartisipasi melakukan kegiatan dakwah di bulan Ramadan ini. Bukan baru kali ini saja, kegiatan yang dipelopori oleh bapak-bapak yang peduli dengan umat muslim di Kabupaten Karo ini dimulai. Sudah beberapa kali Ramadan kegiatan ini terus diadakan, dan sudah menjadi agenda mereka setiap tahunnya untuk terus meningkatkan kebersamaan mereka sesama muslim yang tinggal berdekatan langsung dengan Gunung Sinabung. Dalam hal ini, masyarakat sekitar, umpamanya desa kita ini yang kita sekarang ini radius 5 km. Ada juga radius 4 km. Dalam hal ini, masyarakat itu kan was-was dengan keadaan Gunung Sinabung ini. Jadi akhirnya kami lihat bagaimana nanti keimanannya. Apakah dia goyang dengan ujian itu? Makanya kami bentuklah itu untuk membangun rohannya kembali, mengingat Allah itu kita serahkan sama Allah. Jangan kita lari akidah jangan lari dari akidah, kira-kira begitu tujuan kami. Dalam keadaan beribadah, alhamdulillah memang sebagian desa itu alhamdulillah memang itu udah baik ya sholat 5 waktunya di masjid itu berjalan. Tapi sebagian desa lain, itulah yang makanya kami terpanggil hati kami itu untuk mengingatkan kembali. Untuk mengapakan itu, menyerahkan kepada Allah, supaya juga umat kita itu di beberapa desa itu nanti udah kita bina. Supaya mereka itu mengingat itu bahwa ujian itu datang dari Allah. Dan ya, supaya mereka itu jangan berandai-andai, supaya jangan lagi, kadang-kadang di sini ada tradisi-tradisi cibal-cibal katanya. Kalau kita di sini, itulah yang mau kita hilangkan. Karena itu mungkin bukan dari Allah datangnya, mungkin dari penghuni yang sana, penghuni yang sini. Itu sesajen kalau bahasa Indonesianya, kalau sini cibal-cibal.
bahwa kalau kita lihat umat muslim yang ada di kecamatan Tiganderket, khususnya di desa Tiganderket ini, kalau dari dakwah yang mula-mulanya dulu, maka sungguh sangat ada peningkatan dari dai-dai kita ataupun sesudah dibentuknya IDAS ini, Ikatan Dakwah Al-Kahfi Sinabung, karena di mana umat Islam kita sedikit banyaknya bisa terayomi walaupun bagaimana begini suasana erupsi Gunung Sinabung yang dialami oleh umat kita, tapi dengan adanya siraman rohani yang diberikan oleh para ustadz dan pendakwah kita, sungguh menambah income pengetahuan dan keimanan kepada mereka. Cuman kadang kalau saya perhatikan, saya merasa ironis dan bahkan saya merasa ingin meneteskan air mata melihat perjuangan para dai-dai kita ini dengan modal sendiri ataupun sukarelawan. Walaupun kadang sebahagian umat muslim ada yang memberikan bantuan kepada mereka, baik ya transport, tapi dari itu kadang enggak mencukupi kepada mereka. Tapi namun mereka demikian pun untuk membina umat kita di sini, saya memang sangat salut sekali. Walaupun ladang yang harus ditinggalkan karena mereka banyak petani, tapi namun kalau jadwal yang telah ditentukan kepada mereka memberikan pengajian maupun untuk mengisi khutbah Jumat setiap Jumatnya ini, alhamdulillah saya memberikan suatu penghargaan kepada mereka, para dai-dai kita. Kalau bisa lebih-lebihlah mereka ini kita perhatikan, karena di mana perjuangan mereka ini setiap harinya bukan hanya membina umat muslim, bahkan anak-anak kita bahkan diajarlah mengaji, walaupun kadang turun abu karena erupsi Gunung Sinabung, namun mereka pakai payung. Begitulah antusiasnya mereka untuk melaksanakan dan mengerjakan ajaran agama Islam kita ini. Dakwah adalah tujuan mereka untuk membentuk Ikatan Dakwah Al-Kahfi Sinabung ini. Tidak hanya memberikan kegiatan sebatas tausiah ataupun pengetahuan di bidang agama saja, akan tetapi mereka juga kerap menolong sesama umat muslim bila terkena bencana yang diakibatkan oleh getaran dari Gunung Sinabung. Seperti kali ini, sebuah rumah yang biasanya digunakan untuk memberikan ilmu agama kepada anak-anak setempat telah hancur tersapu aliran lahar dingin yang dikeluarkan oleh Gunung Sinabung. Bencana ini juga mengundang simpati dari perkumpulan yang disingkat IDAS atau Ikatan Dakwah Al-Kahfi Sinabung. Dengan segala upaya semaksimal mungkin, mereka memberikan perhatian dan pertolongan kepada sesama. Rumah yang menjadikan sasaran aliran lahar dingin ini kondisinya rusak parah. Mereka berupaya agar pihak yang bersimpatik atas kejadian ini memberikan bantuan kepada korban yang diakibatkan oleh Gunung Sinabung.